insyaallah. Kita langsung pada hikmah Imam Haddad rahimahullah taala. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-51. Syakhir aqlaka li'ilmika. Tundukkan akalmu kepada ilmu. Wa syakhir nafsaka li'aqlika. Dan tundukkan hawa nafsumu kepada akalmu. Ada 3 hal yang disebutkan. Pertama adalah ilmu, yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah akal, yang kedua adalah hawa nafsumu. Akal di dalam dirimu, ilmumu bukan bagian darimu, akan tapi itu nanti akan menjadi bagian darimu setelah kau tangkap dengan akalmu. Ilmu di luar kita, ilmu fisika, biologi dan sebagainya ada, tapi kalau kita belum pernah mempelajarinya nggak akan jadi bagian daripada diri kita. Ilmu fisika di sana, ilmu. Jadi kita ada akal, sehingga akal itu sering disebut dengan istilahnya alat untuk nangkep ilmu. Semua orang punya akal, ditidurkan toh akalnya ya nggak akan paham fikih, nggak akan paham ilmu dagang dan sebagainya. Maka di saat dia menggunakan akalnya baru akan nangkep ilmu. Nah, bagaimana menundukkan akal kita kepada ilmu? Sederhananya, tundukkan akalmu kepada kebenaran. Sebab akal ini kalau dibiarkan akan liar, akan menangkap apa saja. Perasaan, dugaan itu akan masuk di akal. Sehingga ada ilmu-ilmu tahayyul, ilmu khurafat, itu nggak ada nyata. Tapi diyakini karena apa? Akalnya yang menangkap duluan. Seolah-olah ya dia, sehingga akalnya tidak sehat. Sehingga di dalam Islam itu akal punya peran penting untuk memahami kebenaran. Akal ini ciri manusia ini berakal. Akal ini menghadirkan, atau kalau kita bicara tentang cara hidup manusia, ada yang sifatnya individu, pribadi, atau bersama, kolektif, yang kemudian satu kegiatan yang turun-temurun. Ini disebut namanya budaya. Mungkin kalau kita bicara itu dulu deh. Jadi budaya itu adalah hasil akal, sehingga tidak akan dianggap berbudaya yang tidak berakal. Nggak ada budaya kambing, itu nggak ada. Jadi kalau kita bicara kebudayaan, budaya itu kreasi akal. Tinggal akalnya siapa? Akalnya siapa itu nanti? Akalnya orang punya iman, dia akan mencari kebenaran sesuai dengan petunjuk keimanan Al-Quran, hadis, ulama. Kemudian sesuatu yang difahami oleh akal, yaitu akalnya tunduk kepada kebenaran ilmu. Kemudian setelah itu diamalkan, setelah difahami oleh akalnya dia mengamalkannya. Lalu orang bersama-sama menjalankan sesuatu yang telah difahami oleh akalnya, kemudian dilakukan 2 orang 3 orang bersama-sama, kemudian menjadi satu kegiatan rutin, itu menjadi satu kebudayaan. Kalau itu perilaku kebudayaan. Kalau urusan agama, ya beragama. Baik, sederhananya begini. Tundukkan akalmu kepada ilmu. Jangan dibiarkan dia liar. Karena kalau dibiarkan liar, tidak ditundukkan kepada kebenaran, dia akan menganggap akan kemana-mana. Namanya akal. Dia akan menangkap apa saja. Tundukkan kepada ilmu. Sehingga perlu belajar. Kalau tidak belajar, ilmunya ngira-ngira. Dan menyelesaikan masalahnya selama. Ilmu bangunan, ilmu masak, bikin sambal pun juga. Itu adalah harus ada ilmunya. Biarpun orang cerdas yang namanya siapa? Isaac Newton atau siapa, yang anggap saja orang
cerdas, suruh bikin sambal nggak ngerti dia kalau nggak belajar dulu. Ya, kalau belum ditundukkan kepada sebuah pengetahuan. Kalau sudah akal dibawa kepada pengetahuan, itu loh ilmu ini cara begini, buat mobil cara begini, buat ini terus. Sehingga tundukkan akalmu kepada ilmu pengetahuan yang ada. Kalau bahasa lain, kebenaran. Sehingga kalau akal kita sudah kita tundukkan kepada benaran, akalnya terarah. Ada al-haq, ada akal. Akal ditundukkan kepada sebuah kebenaran. Paham? Jadi nanti yang memilah setelah itu. Setelah kita berulang-ulang 2 kali 2 4, 4 kali 4 16 dan seterusnya. Itu kan sebelum akal kita ada, 4 kali 4 sudah ada. Kemudian akal kita bimbing untuk memahami 2 kali 2 adalah 4. Setelah akal kita memahami 2 kali 2 4, nah itulah tunduk dengan sebuah kebenaran. Itu kebenaran yang pasti itu kan. Urusan agama juga demikian. Sebuah kebenaran. Akan tetapi ternyata biarpun akal kita sudah mengetahui itu sebuah kebenaran, tidak serta-merta orang itu bisa mengikuti kebenaran tersebut. Ayo. Dan alangkah banyak orang ngerti itu haram masih diterjang kok. Karena ada hawa nafsu di dalam dirinya yang ammarah bisu, mengajak kepada kejelekan. Sehingga tugas selanjutnya kata Imam Haddad adalah tundukkan hawa nafsumu kepada akalmu yang sudah tunduk kepada ilmu. Dan gitu. Akalmu yang memilah ini lo benar, nggak boleh, itu haram, itu dosa, itu nggak baik. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, bukan membawa nafsu tunduk kepada akal, yang terjadi apa? Melakukan keharaman. Sehingga banyak di antara kita itu ngerti itu haram, masih saja diterjang. Bukan saja urusan haram, sesuatu yang merusak kesehatan, nggak tahu apa, makanan atau minuman. Sudah dibilang ini minuman nggak sehat, ini bahaya. Cuma hawa nafsu, sekali-kali. Kan ngerti, padahal waktu ngomong sekali-kali itu berarti nggak bener ini minuman nggak sehat, jangan diminum, membahayakan. Memang minuman enak, kan ada ya minuman enak yang sering dilarang oleh para dokter itu. Coba pernah melanggar kan? Pernah. Padahal tahu loh itu. Padahal kalau anaknya makan terus itu juga nggak boleh. Tapi kenapa kita? Berarti akalmu belum tunduk kepada apa? Hawa nafsumu belum tunduk kepada akalmu. Akalmu sudah mengerti, sudah dikatakan kata dokter ini nggak sehat, tapi sekali-kali hawa nafsu ingin gitu. Kurang lebih seperti itu. Termasuk kepada kebenaran, kita mengetahui itu sebuah kebenaran, tapi ternyata tidak serta-merta orang yang mengetahui sebuah kebenaran dia bisa tunduk kepada kebenaran. Contoh paling besar, Abu Jahal bukan tidak tahu Nabi Muhammad Nabi, cuma karena kesombongan dalam dirinya, nuruti hawa nafsunya. Bukan tunduk kepada akalnya yang memahami tentang perilaku Nabi, keadaan Nabi, lalu menyatakan Nabi itu benar. Tapi hawa nafsunya tidak bisa mengikuti. Sebaliknya dia mengikuti hawa nafsunya. Nah, kalau orang mengikuti hawa nafsunya, dibalik, bukan akalnya ikut ke sebuah kebenaran, tapi apa? Kebenarannya apa? Ilmunya diikut kepada akalnya. Namanya akal-akalan. Bukan sebuah kebenaran dianggap sebuah kebenaran. Kemudian setelah itu mengikuti hawa nafsunya, hancurlah hidupnya manusia. Maka kalau dibalik ini berantakan. Yang benar adalah sebuah kebenaran. Akalmu harus patuh pada sebuah kebenaran yang ada. Kemudian setelah itu tidak cukup sampai di sini. Tidak semua orang yang alim itu bisa menjalankan ibadah. Ngerti loh ya, kalau pahala tahajud itu gede, tapi nggak tahajudan dia. Padahal dia ngajari tahajud dia. Yang ngerti sholat, yang ngerti. Dan banyak kita tahu kebaikan, tapi kita tidak melakukannya. Kan begitu? Berarti kita belum tundukkan hawa nafsu kita kepada akal kita yang sudah mengerti bahasanya sedekah adalah kebaikan yang nanti akan membuahkan pahala gede di akhirat. Sholat malam adalah Masya Allah, menuntut ilmu dengan kesabaran adalah pahala, dan seterusnya.
karena dia tidak menundukkan hawa nafsunya kepada akalnya yang telah memahami bahwasanya ini adalah sebuah kebenaran, maka hancurlah dia. Tapi kalau ditundukkan hawa nafsunya, hei hawa nafsumu, hei hawa nafsuku, yang ngajak malas-malesan, di rumah banyak godaan antara televisi dan handphone, lihat, ayo hadir pengajian, tundukkan. Kenapa? Akalnya sudah mengatakan bahwasanya di saat dalam pengajian ada ini, ada kabar gembira dari baginda Nabi, ada rahmat Allah turunkan dan sebagainya, pergi. Sering kita itu lebih mengikuti hawa nafsu. Ya, termasuk ada satu hal yang sering dikatakan itu membahayakan kesehatan, tapi orang hobi melakukannya. Adam tulis mengganggu kesehatan, tapi masih saja. Nah, kenapa? Kalau dia ngikutkan hawa nafsu ke akalnya, nggak mau dong. Orang mau sehat kok suruh konsumsi sesuatu yang bikin penyakit, nggak mau. Cuman nggak kebalik dia ngikutkan akalnya kepada hawa nafsunya, makanya tetap dikonsumsi. Itu hal yang membahayakan, berarti kerusakan, nggak berguna akalnya, padahal dia berakal. Baik, kembali pada hikmah Imam Haddad, bahasanya syakhir aklak, tundukkan akalmu kepada pengetahuan sebuah kebenaran, sehingga belajarlah dengan bimbingan orang agar akal kita terbiasa dengan sebuah kebenaran. Setelah kita sudah mengetahui kebenaran, kebaikan, maka tundukkan hawa nafsumu kepada sebuah kebenaran. Jangan kita mengikuti hawa nafsu, sebab hawa nafsu itu apa? Ammarah bisu, selalu mengajak orang kepada ketidakbaikan. Hawa nafsu dalam diri kita, dan semua dari kita menyadari bahwasanya kita sering mengikuti hawa nafsu atau kadang mengikuti hawa nafsu. Banyak itu orang yang melakukan dosa itu rata-rata tahu di saat dia melakukan dosa kalau itu dosa. Sama-sama ilmunya sama, duduk di sebuah tempat, ustadznya sama, waktu dengar sama, pemahamannya sama, itu nggak boleh. Ternyata yang satu keluar, santri, anggap saja santri, jangan lakukan ini wahai santri, ini haram. Coba secara akal yang memberitahu bahwasanya ini adalah berbahaya adalah Rasulullah, lebih daripada percaya pada dokter seharusnya. Atau seandainya ada seorang dokter mengatakan, tolong jangan dimakan ini bahaya. Cuman kan yang hadir itu 2, 4, 6 santri siswa dengar omongan dokter bahwa ini berbahaya. Cuman di dalam melaksanakan omongan dokter tidak semuanya seragam. Ada yang saya tidak akan melakukan karena sudah dokter bilang. Berarti dia telah menundukkan hawa nafsunya kepada akal yang telah paham bahwasanya omongan dokter ini adalah untuk kepentingan saya. Yang lain ada yang coba-coba sedikit, ada yang nanti aja mumpung kesempatan, nggak ada lagi kesempatan. Kayak gitu. Begitu juga kita dengan syariat Nabi Muhammad, kadang kita tahu sebuah kebenaran tapi ternyata kita belum tentu kita bisa mengikutinya. Kenapa? Kita lebih senang mengikuti hawa nafsu kita. Al khair kullal khair fi mukhalafatil hawa. Kebaikan yang sesungguhnya adalah kalau kita biasa melawan hawa nafsu. Mujahadah. Keharaman kita mujahadah. Jangan biasa mencicipi keharaman sedikit. Sebab keharaman yang dilakukan seorang hamba itu akan menarik kepada keharaman yang lainnya. Karena pada sesungguhnya keharaman yang diikuti itu artinya dia telah mengikuti hawa nafsunya. Kapan seseorang sudah mulai kalah dengan hawa nafsunya, maka dosa, kesalahan yang dilakukan akan bermacam-macam sesuai dengan kesempatannya saja. Yang menjadi masalah dia sudah lemah dengan hawa nafsunya. Maka nanti ada satu mujahadah, satu jihad, namanya jihadun nafsi, bagaimana kita merangi hawa nafsu kita. Berlatih itu melihat yang haram dengan itu haram, nggak boleh saya lihat, jangan dilihat. Biarpun ada keinginan tidak, Allah melarangku, Allah astagfirullah. Kemudian semakin dia memerangi, maka tunduk hawa nafsu nanti. Kalau sudah hawa nafsu tertundukkan, maka dia akan naik makom. Sehingga hawa nafsu itu kan ammarah bisu. Karena dia sebutkan inna nafsal ammaratun bisu. Yang namanya hawa nafsu mengajak kepada ketidakbaikan. Fahami ini dulu, kemudian setelah itu ulama mengatakan harus ada, sehingga kalau bicara tentang hawa nafsu
ada nafsul ammarah bisu. Dasarnya nafsu semua manusia mengajak kepada keburukan, mengajak kepada keburukan. Maka harus perangi hawa nafsu, sehingga proses untuk merangi namanya lawamah. Kita curigai terus hawa nafsu kita, kita curigai. Kalau sudah biasa kita curigai, maka hawa nafsu ini menjadi nafsu yang tenang, mutmainnah. Jadi ngelihat kemaksiatan tidak pengen, karena sudah terdidik dia tidak haram. Nah, sampai nanti kalau sudah mutmainnah, nafsu radiyah, ridha, sehingga dengan apa yang Allah berlakukan pada dia nggak akan ada kegelisahan. Di saat mendapatkan musibah, dia menilai musibah kan hanya sifat di dunia, apa keadaan di dunia. Semua orang yang mendapatkan musibah akan mendapatkan pahala besar. Langsung dia radiyah, setelah itu mardiyah, diridhoi oleh Allah. Ini kan proses. Ini kurang lebihnya begitu para ulama menyifati hawa nafsu ammarah. Jadi jangan dituruti waktu dia menjadi ammarah, harus kita tundukkan kepada apa? Kepada akal kita, yang akal kita sudah tunduk kepada ilmu, kepada kebenaran. Tidak serta-merta kebenaran, ingat, tidak serta-merta kebenaran yang diketahui oleh seseorang menjadikan dia baik, enggak. Makanya belum jaminan orang punya ilmu lalu menjadi baik, tidak. Bahkan bisa yang paling jahat dia, ilmunya hanya di otak saja, sampai digambarkan la yatajawazu an hanajirihi. Punya ilmu fikih, punya ilmu akidah, punya ilmu tasawuf, ilmu akhlak, tapi ilmunya hanya berputar-putar di otaknya. La yatajawazu, tidak melewati tenggorokannya, nggak masuk di hati, dirasakan, sehingga menjadi diterapkan dalam kehidupannya. Ngerti dia berbakti pada orang tua wajib, ngerti, tapi dia kurang ajar sama ibunya, ada. Bahkan di kelas dia ngajar sebagai ustadz, berbakti pada orang tua, mas hati-hati, tapi dia di rumah jelekit ngomong sama orang tuanya. Loh, kan aneh. Oh, dia sudah tahu. Itu kenapa? Dia tunduk kepada hawa nafsunya, bukan hawa nafsunya ditundukkan kepada akalnya yang telah mengetahui bahwasanya durhaka pada orang tua adalah petaka. Itu saja, wallahu a'lam bissawab.